Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon wisudawan wisudawati angkatan 2018, 2019, sebagian 2017, sebagaimana sudah diinformasikan di awal melalui platform WA Group untuk proses pendaftaran wisuda ke-36 dilakukan via online ataupun offline. Jadi keduanya bisa. Namun tetap untuk prosedur pendaftaran mau baik online ataupun offline itu memanfaatkan media atau aplikasi yang sudah disediakan oleh lembaga berupa sistem informasi akademik eh, 4.0. Mungkin untuk mahasiswa angkatan 2019 sistem 4.0 ini sudah familiar karena sempat menggunakan ya dalam satu semester. Sedangkan untuk 2018 dan 2019 fitur 4.0 ini belum sempat menggunakan karena yang dulu itu beda. Oke, yang pasti saya sampaikan bahwa untuk proses pendaftaran semua calon wisudawan wisudawati wajib menginput daftar data wisudawan melalui platform yang sudah disediakan. Caranya, Bapak Ibu, eh, silahkan copy paste link yang nanti di-share oleh admin, baik melalui HP ataupun melalui laptop. Yang pasti ketika mengakses, pastikan jaringan internet Bapak Ibu terkoneksi. Langkah selanjutnya, setelah di copy paste untuk linknya, silahkan akses dan nanti ketika diakses, Bapak Ibu akan diarahkan ke laman dashboard seperti ini. Ini tampilannya kebetulan yang saya pakai di laptop jadi seperti ini. Kalau di HP beda lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu untuk proses login ke akun portal si akad masing-masing. Silahkan Bapak Ibu inputkan username dan password. Username dan password nanti Bapak Ibu bisa gunakan dengan menginput untuk user pakai name, sedangkan untuk password menggunakan nick. Jika terkendala ketika login gagal tidak bisa mengakses dan gagal login, Bapak Ibu boleh mengkonfirmasi secepatnya kendala tersebut ke admin, tepatnya menghubungi Kang Gupron sebagai penanggung jawab update data password. Oke, seperti untuk contoh, saya menggunakan salah satu akun mahasiswa di sini. Ingat, yang diinput user itu pakai name, password pakai nick. Nah, oke, masukkan nick di bagian password dan klik login. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan akun portal si akad 4.0 yang digunakan untuk proses pendaftaran wisuda. Ya, sebelum Bapak Ibu masuk ke menu wisuda, yang perlu dipastikan sebagaimana yang sudah dikonfirmasi bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mahasiswa ikut wisuda itu adalah wajib mengisi tracer study terlebih dahulu. Baru setelah mengisi tracer study, Bapak Ibu diizinkan untuk mengakses menu pendaftaran wisuda. Nah, langsung saja Ibu cari di bagian menu sebelah kiri, di bawah logo ada tulisan dashboard sampai ke bagian terakhir ada panduan. Nah, sebelum panduan ada tulisan tracer study. Nah, diklik di bagian tracer study. Nah, di situ muncul untuk informasi apa pengisian kuesioner yang ditujukan untuk seluruh alumni. Oke, di sini ada beberapa fitur menu yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Pertama ada menu kotak pertama yang berwarna biru itu adalah pengisian kuesioner. Kotak kedua itu data diri, silakan lengkapi. Yang harus ditambah di sini adalah data status perkawinan, nomor HP terbaru, nomor WA, nomor telepon, email yang valid, termasuk keterangan pendidikan terakhir,
sampai di bagian yang paling penting harus diisi oleh Bapak Ibu adalah waktu tunggu memperoleh pekerjaan ini wajib diisi. Jangan sampai diabaikan, Bu ya. Karena ini dibutuhkan untuk kebutuhan akreditasi prodi, ya. Terus setelah ngisi data diri sebelum ke kuesioner, data pendidikan juga diisi dilengkapi. Kalau muncul, kalau belum ada berarti lewat saja. Selanjutnya ada alamat. Silakan lengkapi alamat domisili Bapak Ibu semuanya dengan data yang lengkap. Riwayat pekerjaan kalau belum ada bisa diabaikan atau kalau mau Bapak Ibu tambahkan ya. Ini wajib dan penting untuk kepentingan dan kebutuhan layanan kampus untuk penilaian akreditasi. Silakan, ini bagian ini yang paling wajib di pekerjaan itu. Bapak Ibu silakan klik tombol tambah pekerjaan, diisi nama perusahaan, jabatan di perusahaan sebagai apa, tempat domisili perusahaan, kota mana, deskripsi pekerjaan apa, mulai bekerja dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau misalkan posisi ibu masih bekerja di bagian sampai tahunnya tidak perlu diisi, hanya perlu mengklik masih kerja, sehingga ibu hanya harus perlu mengisi data mulai bekerja, selanjutnya simpan ya, diisi lengkap. Ini sangat penting diisi, sehingga kalau ini kelewat research study-nya nggak selesai, wajib diisi semua. Sedangkan yang terakhir ada menu web dan medsos. Diisi untuk menu-menu medsos Bapak Ibu, Instagram, Facebook, Twitter, kalau tidak diabaikan. Link ID juga kalau ada, kalau tidak bisa diabaikan. Simpan. Setelah data yang 5, data diri, pendidikan, dan alamat serta pekerjaan diisi, masuk ke tahapan pengisian kuesioner. Dengan mengklik bagian pojok kanan bawah, diklik isi kuesioner. Nah, lengkapi semua data pertanyaan yang diajukan oleh sistem, sehingga semua pertanyaan yang Bapak Ibu isikan itu wajib sifatnya. Artinya, jika ada satu pertanyaan yang terlewat, maka Bapak Ibu tidak bisa menyimpan hasil pengisian research tadi. Ya, jenis pertanyaan mulai dari jawaban singkat sampai pilihan ganda. Nah, di bagian bawahnya ada pertanyaan yang sifatnya harus dijawab berdasarkan skala Likert dari 1 sampai 4. Cara mengisinya Ibu hanya perlu menggeser. Kalau mau mengisi jawabannya 1, berarti cukup di sini. Ketika mau menjawabnya 4, klik di bagian nomor 4. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, diisi sampai selesai, sampai semuanya terisi. Kalau sudah dipastikan semua terisi, diklik submit. Maka proses pengisian research tadi selesai. Sampai tahap sana, Bapak Ibu dinyatakan selesai untuk memenuhi salah satu syarat untuk daftar wisuda. Maka selanjutnya setelah pengisian research tadi selesai, lanjut ke pendaftaran wisuda dan pemenuhan syarat-syarat yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya sharekan tutorial untuk pendaftaran wisuda.